Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Ayo nabda hadza iltiqa al-mubarakah bi qiraatil Fatihah. Yatamanna mutiana ilman nafi'an wa rizqan katsiran wa amalan salihan maqbulan bagi kita wa suratul Fatihah. Semoga perkuliahan kita pada siang hari ini bermanfaat bagi kita di dunia di akhirat. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfir lana wa liwalidayna amin. Ya, terima kasih atas waktunya. Rekan sekalian, ini ada Kang Fadil, ada Ibnu. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara offline ya karena memang satu hujan, yang kedua memang masih dalam masa recovery ya. Jadi saya izin tadi, makanya saya kabarin rencananya saya ingin hadir offline, tapi ya, what to be done. Man supposes but God disposes. Manusianya bisa merencanakan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Baik, materi kita pada siang hari ini tentang Islam dan ekonomi. Ekonomi dalam perspektif bahasa Arab diambil dari kata iktisodi. Ya. Jadi kalau orang-orang fakultas ekonomi itu fakultas iktisodi. Fakultas bahasa Arabnya kuliah. Kuliatul iktisodi. Nah, jadi iktisodia itu adalah ekonomi dalam bahasa Arab. Iktisodia diambil dari tiga huruf. Kof, sod, dal. Kosoda. Artinya menuju. Kalau mendapat tambahan alif kota itu menjadi menuju kepada suatu urusan di mana urusan itu diharuskan ya, disesuaikan dengan maksud dan tujuan dan dikorelasikan dengan besar kecilnya pembiayaan. Kamu nih, karena kelas ini punya rencana ingin berkurban. Ya sudah, tujuannya apa? Latihan kurban. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Latihannya itu kurban. Lalu apa yang dipersiapkan? Ya, tentu kita harus punya uang minimal 3 juta buat beli kambing. Ya sudah. Cara iktisadinya gimana? Berarti per anak itu, per mahasiswa 200.000. Kalau dikali 16 kan kamu udah 16, itu udah berapa? 3.200.000. Itu udah cukup gitu. Ya, jadi intinya bahwa Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan ekonomi. Ya. Kenapa? Karena tanpa adanya ekonomi, tanpa adanya balancing cash flow, keuangan yang sesuai, bagaimana kita bisa ibadah dengan tenang? Kalau kita ketika lagi sholat masih mikirin hutang, hutang motor, hutang HP, ya, hutang ke teman kita. Gimana kita bisa pergi haji kalau kita belum punya uang yang cukup? Nah, ini makanya Islam adalah agama yang memperhatikan ekonomi. Lantas bagaimana kita harus memahami ekonomi dalam perspektif Islam? Ini saya sudah persiapkan materinya ya. Saya akan share screen di sini. Oke. Sudah terlihat belum atau masih loading? Sudah tampak belum? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, ekonomi atau iktisad berasal dari kata qasdu yang berarti keseimbangan dan keadilan. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Bagaimana kita ketahui bahwa dalam jual beli, ya itu kan harus berlandaskan pada Al-Quran, hadis, ijma, ijtihad. Hukum jual beli dalam Islam itu ada 4. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada akad. Artinya apa? Ketika zaman dulu, ketika orang jual beli barang, contohnya apa? HP. Ya. Saya jual HP 1 juta. Kata penjual, kata pembeli, saya beli HP 1 juta. Sudah. Redo, redo, salaman, akad. Ya, barangnya apa? HP, akadnya apa tadi? Jadi setiap satu barang itu satu akad.
Setiap satu barang satu akad. Itu dulu. Sekarang dengan bertambahnya kemajuan teknologi, teknologi 4.0, revolusi industri, ya, kamu belanja di Indomaret misalnya, di Alfamart atau di Naga atau di TikTok atau di mana lah, walayan market yang besar. Kamu masukin semua barang-barang yang akan kamu beli. Terus kamu datang ke kasir. Ya. Seandainya kamu masih memakai metode zaman dulu, di mana kamu harus satu barang satu akad, kebayang nggak berapa lama antrinya itu? Setelah kamu ngambil 10 item di Indomaret, ya, kamu salaman sama kasirnya. Saya jual, ya, misalnya roti 10.000, saya beli 10.000, redo, redo, salaman. Saya beli makanan kucing, Whiskas, satu, saya jual deh, redo, redo, salaman. Terus apalagi minuman, begitu coba. Itu bisa berapa lama? Sekarang itu nggak perlu lagi ada akad begitu. Tinggal barangnya diambil, ya, lalu barcode-nya tinggal ditampilin. Itu udah jadi akad. Ya. Apakah kita menyalahi aturan-aturan hadis? Tidak. Itu ijtihad para ulama karena seiring dengan berjalannya berkembangnya teknologi. Jadi nggak perlu lagi kamu harus seperti itu. Bahkan untuk khiyar majelis sekarang kan udah nggak bisa. Khiyar majelis itu jual beli di tempat ya. Jadi di mana kamu datang ke counter, mau beli HP misalnya, terus memilih HP, nah itu khiyar majelis namanya. Sekarang kan udah zamannya online. Ya. Kamu nggak kenal siapa yang jual, penjual juga nggak kenal siapa yang beli, tinggal kamu pilih HP-nya, kamu klik, transfer, selesai. Ya. Nah itu kemajuan teknologi dan itu tidak menyalahi aturan main dalam Islam. Karena ada di situ. Ya. Sehingga ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai falah. Falah itu kemenangan, keuntungan, didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 105, dan katakanlah bekerjalah kamu karena Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu. Karena kerja membawa pada keampunan. Jadi bagi kita yang sudah bekerja, ya, mungkin dari kalian sebagai mahasiswa yang sudah bekerja, itu dengan bekerja mencari rezeki yang halal, dari rezeki itu akan kamu gunakan untuk beli makanan, beli minuman. Dengan beli makan itu kamu jadi dapat asupan energi. Energi yang kamu dapat, kamu bisa buat beribadah, kamu bisa buat belajar, kamu bisa buat membantu orang tua, itu pahala semua. Itu pahala. Apalagi kalau kita sudah berumah tangga, seperti saya contohnya. Ketika sudah berumah tangga, sudah pasti barang tentu banyak sekali ujian yang menerpa saya. Apakah ujian dalam masalah ekonomi, ataukah ujian dalam masalah ya fitnah, ghibah, dan sebagainya macamnya. Nah, itu dosa kita tuh banyak. Nah, ada dosa yang bisa Allah hapuskan dengan cara apa? Dengan cara kita bekerja mencari rezeki yang halal. Jadi dengan saya mengajar kalian. Dengan ini kewajiban saya mengajar kalian. Lalu setelah saya mengajar, saya mendapat hak. Yaitu saya mendapatkan isyarah atau gaji lah dari ASMI. Ya. Nah, dengan saya dapat gaji itu, saya kasih ke istri saya untuk operasional. Ya, operasional dapur lah istilahnya, Kapolda. Saya mau isi itu Kapolda, kepala polisi dapur. Ya, kalau saya halal memberikan buat istri saya, keluarga saya, maka itu ada dosa yang Allah hapuskan. Jadi ada dosa yang Allah hapuskan apabila seorang suami berikhtiar mencari rezeki yang halal. Dan sebaliknya, ketika suami malah mendapatkan mencari rezeki tapi dengan jalan yang haram, itu rusak semua. Dan nauzubillah kalau kita mencari rezeki yang haram, mohon maaf, seandainya ada orang tua yang membiayai anaknya, keluarganya dengan barang yang haram, dengan masuk kerjaan yang haram ya. Ya, silakan kamu menginterpretasikan sendiri apa kerjaan yang haram itu. Ya, sehingga apa? Ini ketika diberikan kepada anak istri, lalu harus diberikan sebagai makanan, dan makan itu dimakan menjadi darah dan daging, masya Allah. Itu yang kita masukkan tuh barang haram semua. Sehingga apa efeknya? Anak kita jadi malas ibadah, istri juga jadi nggak nurut sama kita,
Ya, oleh karenanya saya tekankan kepada kalian dari setiap mahasiswa ini, tolong biasakan kamu jadi orang yang jujur, carilah rezeki yang halal, yang berkah min haitsu la yahtasib. Jangan jadi hasil menipu, rampok, nyolong, jangan. Karena itu imbasnya ke diri kamu juga nanti. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hayaknya kamu dibangkitkan kembali, insya Allah. Makanya ada satu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi, gitu. Ingat sahabat, beliau bertanya, alimni an istijabati doa. Ya Nabi, tolong dong ajarin saya. Pengen saya kalau saya berdoa itu langsung dikabulin sama Allah. Nabi menjawab simpel sekali. Nabi bilang, atib mat'amaka fastajib doa'aka. Atib mat'amaka fastajib doa'aka. Apa artinya? Perbaikilah makanmu dari makanan yang halal, niscaya Allah akan kabulkan doamu. Masya Allah. Artinya apa? Ternyata kalau pengen doa kita ijabah sama Allah, cuma satu ini. Ya, cari makan yang baik. Tentu konteks di sini jangan ditelan mentah-mentah ya. Nabi itu kalau bersabda, kalimatnya pendek tapi interpretasinya itu luas. Artinya barang yang kita makan itu barang yang halal. Di sini sama kalian, tolong, kalian anak muda, saya mau nama kalian, jangan makan barang yang haram. Apa contohnya? Mohon maaf, daging babi misalnya, daging anjing. Kan di Pecenongan banyak gitu. Ya, di MKG juga ada. Kok tahu Pak? Ya, saya pernah lah survei ke sana. Ya, tapi saya nggak makan. Yang kedua, kamu mendapatkan barang itu dari jalan yang halal. Bukan dari nyolong, dari menipu, dari merampok. Bukan. Jadi cara dapetinnya halal, makan makanan yang kamu makan juga halal. Nah, itu yang bagus. Misalnya mohon maaf, kamu kalau ada orang nawarin kamu untuk narkoba, jangan. Jangan sekali-kali nyoba sih. Enggak. Narkoba itu yang ada akan membuat kamu terjerumus dalam lubang hitam. Kamu nanti jadi mahasiswa yang nggak jelas masa depan kamu. Yang ada ntar kamu cuma kecanduan, uang kamu cuma habis buat beli narkoba, ya semua barang-barang habis semuanya buat beli narkoba. Kalau ngerokok gimana Pak? Ya kalau ngerokok nggak apa-apa lah. Ya, tapi ngerokok bisa haram. Kalau rokoknya minta mulu. Kalau minta mulu haram, ya. Tapi kalau nyolong haram gitu. Tapi kalau beli sendiri nggak apa-apa, halal ya. Jadi kita bahas kemarin. Oke. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ekonomi Islam muncul pertama kali bersama dengan lahirnya ajaran Islam pada abad ke-7 Masehi. Karena ajaran Islam tidak hanya memberikan panduan ritual, namun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Ini awal mula ekonomi Islam yang ada ya, ekonomi syariah. Tapi fakta di lapangan memang ekonomi syariah ini menjadi solusi dari permasalahan umat, permasalahan ekonomi dunia. Kita pernah menggunakan sistem ekonomi komunis, ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ambruk semuanya. Saat dihajar oleh Fismon tahun 1998. Saya nggak tahu 98 kamu udah lahir atau belum, ya. Saya udah lahir 98 ya. Dan 98 itu sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, ambruk semua. Kenapa? Karena Krismon itu benar-benar mencekik perekonomian dunia. Tapi ekonomi Islam bisa bertahan, bisa survive di situ. Wah, ini luar biasa. Sejarah perekonomian Islam pada dasarnya bersumber dari ide dan praktek ekonomi yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya serta pengikutnya sepanjang zaman. Diversifikasi praktek ekonomi dilakukan masyarakat Muslim setelah masa Nabi Muhammad SAW bisa dianggap sebagai acuan sejarah ekonomi Islam dalam tidak bertentangan dengan ajaran ekonomi Islam. Jadi yang namanya ekonomi Islam itu memang sudah baku, ya, tapi tidak untuk kemungkinan adanya perkembangan-perkembangan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kayak tadi, jual beli yang sifatnya itu online, kita nggak kenal, nggak ketemu penjualnya, penjual nggak tahu pembelinya, kita juga nggak tahu barangnya, barang pasti ya kan cuma di tokonya doang gitu. Belum lagi bicara perbankan syariah. Perbankan syariah ini luar biasa sekarang, sangat maju pesat ya. Bahkan pemerintah sampai menyatukan 4 bank swasta yang sangat familiar di negara kita kayak BRI Syariah,
Mandiri Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah digabung semua jadi BSI. Bank Syariah Indonesia ini luar biasa. Tapi tidak terkotak-kotakan. Nah, periodisasi sejarah pemikiran Islam dikategorikan menjadi satu. Periode pertama masa awal Islam 40 Hijriah, tahun 1058 Masehi. Periode kedua 410 atau 1058 Masehi. Periode ketiga 850 Hijriah, 1426 Masehi. Yang keempat periode kontemporer 350 sampai sekarang. Ini sejarah pemikiran ekonomi Islam. Lantas apa landasan ekonomi Islam? Ya. Landasan ekonomi Islam yang itu ada tiga. Yang pertama, pokok bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan manusianya diperbolehkan untuk memanfaatkan dan mengelolanya seperti terdapat dalam Al-Qur'an yang artinya dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi yang terdapat pada firman Allah artinya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Di sini Quran menyuruh kita ya bahwa hakikat kita ini dunia ini cuma numpang. Saya, Anda semua kita bersama ini kita bukan penduduk bumi. Kita aslinya penduduk surga. Aslinya penduduk surga saya kamu. Tapi karena kakek moyang kita Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi, jadi kita ikut mbah kita, ya ikut hijrah. Nanti kita akan kembali lagi ke surga. Itu kan aturan main ya. Sehingga apa? Bahwa hakikatnya apa yang kita miliki di dunia ini hanya titipan dari Allah. Ilmu yang saya punya. Dan sebagai dosen itu, ya Allah, bukan ilmu saya, itu ilmu Allah. Jadi kasih tetes aja ilmunya Allah. Ya. Kalau Allah mau cabut kecerdasan saya, ya besok saya akan udah jadi, mungkin jadi pasien di salah satu rumah sakit. Ya. Harta yang saya punya, apa? Mobil, motor, HP, itu punya Allah. Cuma dititipin. Ya. Apalagi istri, anak, itu punya Allah. Saya cuma dititipin. Jadi ingat, dalam konteks ini kalau kamu memahami hakikat seperti ini, apa yang mau kita sombongkan di dunia ini? Apa yang mau kalian sombongkan? Kalian punya uang, orang katakan banyak, itu punya Allah semua. Ini kita nggak ada. Makanya tadi hakikatnya harta benda semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pokok bahwa Islam menjamin kebutuhan setiap individu umat muslim. Firman Allah artinya dalam harta tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang minta dan orang yang tidak punya apa-apa. Dalam surat At-Taubah bahwa harta yang kita miliki itu enggak 100% punya kita. Saya mengajar di ASMI. Lalu saya mendapatkan gaji UMR. Ya. Nah, dari gaji UMR, anggaplah 5 juta yang saya dapatkan di ASMI ini, 2,5% itu bukan punya saya. Itu punya fakir miskin, itu punya anak yatim, itu punya sabilillah, itu punya ghorimin, itu punya mu'alaf. Ya. Sudah ada bagian-bagiannya. Sehingga apa? Jangan kita berasumsi bahwa semua uang ini milik kita. Oh, saya yang capek, saya yang ngajar, saya yang kehujanan, saya yang saya. Udah dapat kok dibagi 2,5% ke orang lain. Oh, enak banget tuh orang. Ya, jangan begitu. Kenapa? Karena memang 2,5% itu punya hak mereka. Kamu jangan pelit dalam hal ini. Ya. Kalau kamu nggak mau ngeluarin 2,5% ya harta yang kamu punya, nanti Allah akan mengambilnya dengan cara Allah. Ini yang serem. Ya, makanya temuin latihan lah. Saya tahu kamu belum punya penghasilan, masih jadi mahasiswa, masih belum pengen dengan orang tua. Tapi setidaknya kan berapa uang jajan kamu 20.000? Ini kan 5 hari, 100.000 kan 20 kali 5 100.000 kali 4 minggu 400.000 itu boleh 2,5% dari situ. Ya. Minimal kalau kamu bayar parkir ya 2.000 lebihin lah ya 3.000. 3.000-nya sedekah buat apamnya sama Asmi kan senang sama Asmi. Kalau kamu dikasih 5.000, oh ditandain kamu. Ya artinya kita bantu baik. Yang ketiga, pokok penetap keadilan sosial dalam memelihara keseimbangan ekonomi antar individu umat muslim. Artinya supaya harta itu jangan hanya berada di antara orang yang kaya saja di antara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa harta yang kita miliki ya, ini jangan cuma dikuasai oleh orang tertentu.
tapi juga ayo kita berkolaborasi. Maka dibikinlah koperasi dengan soko gurunya Bapak Muhammad Hatta, bikinlah Baitul Mal wa Tamwil, di mana orang yang sudah terlalu banyak kayak hartanya tidak kepada yang lain. Nah, jadi memang sudah sepantasnya ya. Tapi nanti kamu kalau memang sudah bekerja, tolong saya minta 2,5% bukan milik kamu, keluarkan itu hak buat yang lain. Oke. Prinsip dasar ekonomi Islam. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah kepada manusia. Jadi yang saya jelaskan ya. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Oke, boleh kita menguasai harta kita, boleh, tapi ada batasannya. Tidaknya kamu nggak berlebihan, jangan sampai kamu nanti Allah berikan keluasan rezeki, lalu kamu pelit dengan diri kamu. Ya, sehingga apa? Pokoknya saya pengen beli apartemen yang mewah, mobil yang mewah, ya, juga pengen beli sawah, wah pengen pergi haji ke Mekah dan lain sebagainya. Boleh, tapi ingat semua ada batasannya. Jadi ingat harta itu nanti akan dimiliki pertanggungjawabannya, kamu dapat dari mana dan kamu tasarrufkannya kemana. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Ini, ya tadi saya bilang ada koperasi, ada Baitul Mal wa Tamwil, ada ya kamu misalnya uang kamu taruh di bank, nanti bank itu ada mudoroba itu bagi hasil, ya ada wadiah, deposito dan lain sebagainya. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Ini nggak boleh. Jangan sampai yang kaya hanya keluarga Tuan Takur. Ya. Terus nonton film India tuh, yang kaya Tuan Takur keluarganya tuh. Ya. Yang lain mah ya Haji Solin, Haji Ahmad, oh miskin itu. Ya, artinya oligarki seperti ini nggak benar. Nggak apa, ya kalau bisa memang kita sebagai umat Islam dituntut untuk bisa mandiri dalam ekonomi. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Jadi harta yang kita miliki ini, yuk kamu bangun jembatan, kamu bangun masjid dan lain sebagainya. Nah ini yang akan memberikan manfaat buat kita nanti ke depannya. Orang Muslim harus takut kepada Allah dan hari penentu di akhirat nanti. Nah ini yang harus kita pikirkan. Nanti harta kita itu ya semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, dapatnya dari mana, keluarnya kemana. Kalau orang miskin, nggak ditanya sama Allah, lu miskin apa yang ditanya? Ya, ya Allah, saya miskin dunia, saya mau punya apa? Nah, ini zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah melibatkan. Begini, zakat ini penting ya. Zakat ini ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan kamu hanya setahun sekali, itu pun cuma mengeluarkan 35.000. Ya. Tapi itu ada zakat mal, ada zakat penghasilan, ada zakat perdagangan. Ini sih keluarkan. Saya zakat penghasilan saya tadi, UMR misalnya. Maka saya harus keluarkan 2,5%. Ya. Oh, saya punya usaha dagang ya, saya keluarkan 2,5%. Nih, sekarang lagi marak dagang kambing, dagang sapi. Itu ada zakatnya itu. Setiap hitungannya 40 ekor kambing, itu harus zakatnya 1. Dari 40 ekor zakatnya 1. Kalau memang udah mini stop setahun. Ya. Kalau emang dia punya 100, maka keluarin 1 tuh buat sapinya, buat ontaknya. Dan terpenting, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Oke, satu lagi ya. Nih, dasar hukum ekonomi syariah. Yang tadi saya jelaskan, dasar hukum ekonomi syariah bersumber pada Al-Quran, hadis dan sunnah, ijma, ijtihad, dan qiyas. Baik, itu tadi jelasan dari saya. Saya ingin kita banyak diskusi aja. Kalau ini jadi monopoli saya ini. Saya stop ya. Oke. Ini alhamdulillah ini sudah banyak yang masuk. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Kang Rizky Putra Darmawan. Pertanyaan enggak? Kang Fadil Akbar. Kang Nggak Ibnu. ada, Pak.
Nggak ada. Jelas ya Kang Fadel ya? Jelas, Pak. Ya. Kang Ibnu, mana sesuai Kang Ibnu ini? Jelas, Pak, jelas. Nah, Kang Billy Juliano. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Muhammad Faiz. Jelas Pak, jelas. Kali. Alhamdulillah. Kang Fikri. Jelas, Pak, jelas, jelas. Alhamdulillah. Neng Nadia. Fadia. Wah, Fadianya lagi baca Quran kali ini. Tadarus ya. Baik. Sekali saya mohon maaf karena memang saya nggak bisa hadir secara offline ya. Lagi bergegas aja nih badannya. Insya Allah Senin depan saya akan hadir. Untuk laporan tadarus Qurannya tolong jangan lupa ya dilaporkan ya. Ini saya nunggu ini laporannya nih. Jadi tetap dilaporkan, nanti saya akan mengkalkulasi siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif dalam melaporkan Quran. Karena nanti ini akan menjadi nilai tambah buat kalian kalau entry point tersendiri ketika kamu memang melaksanakan tugas individu berupa laporan tadarus Al-Quran. Baik, kalau ada pertanyaan, saya berasumsi as-sukut yadullu alal faham. Diam itu menunjukkan makna paham. Jadi diamnya kalian tidak ada pertanyaan, saya anggap kalian itu paham. Ya. Dan mohon izin, nanti ini hasil diskusi kita, sebelum kita sekarang, akan saya rekam, dan saya upload ke YouTube. Dan jangan lupa impact like, share, and subscribe-nya ya. I think it's for me. Pak, siap. Forgive me if I mistake because I'm just human being. Because the one, the doubt, and the mistake. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya warahmatullahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. lagi saya depan.